وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل من نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات. محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل مبتلى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأزله القلب واعف وادفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وفي المعادي واسلمه وصل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. رب ارضى عنا رضاك الأربع. يا رب صل على محمد. يا رب صل سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك. صلوات الله عليك. وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله. Di pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang perhatian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
terhadap kebersihan, perhatian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap penampilannya. Sehingganya disebutkan tak ada nabi yang memiliki penampilan yang indah seindah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nabi yang memiliki kesempurnaan di dalam perhatiannya di dalam segala segi kehidupan semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempurna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam segi fisiknya, penampilannya, dan segala sesuatu yang berasal dari baginda Rasul adalah keindahan. Pada pasal yang berikutnya, kamalu khalqil qalbi al-muhammadi, sempurnanya bentuk atau kepribadian batin dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tidak hanya memiliki penampilan zahir, akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memiliki penampilan batin yang luar biasa. Biasanya manusia memiliki beberapa hal yang ada pada dirinya sebagai sifat-sifat insaniyah. Manusia kaya sifat insaniyah, punya sifat sebagaimana kebanyakan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sifat yang dimiliki oleh manusia kebanyakan. Namun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan baginda Rasul sebagai contoh, maka baginda Rasul yang dianggap kekurangan atau sifat insaniyah adalah sebagai contoh bagi kita, bukan sifat kekurangan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini, ketika baginda Rasul diriwayatkan pernah lupa di dalam melakukan salat 4 rakaat, akan tetapi baginda Rasul melakukan hanya 2 rakaat saja. Pada riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian lupa di dalam salatnya. Seharusnya salat 4 rakaat, akan tetapi baginda Rasul kemudian hanya melakukannya 2 rakaat. Lupanya baginda Rasul, tak ingatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sifat insaniyah. Namun untuk baginda Rasul tidak sebagaimana kita yang lupa. Lupa nak sampai mengaul tak bagus. Napa boleh tak kira lupa sih majalah otak tak bagus. Baginda Rasul contoh, baginda Rasul qudwah. Lupanya baginda Rasul adalah gambaran bagi kita yang memiliki sifat lupa. Paki umpamanya sampai mengaul dekat ia lupa di dalam sampajam, pas baginda Rasul sama sekali tidak pernah memiliki rasa lupa, maka sungguh kita tidak akan memiliki contoh tak kala kita lupa di dalam salat kita. Pas tak ada contoh sampai. Namun karena baginda Rasul disuruh oleh Allah untuk melakukan yang demikian sebagai contoh bagi umatnya, karena umat banyak selupa bagi. Kan seringkali sampai bergaul sampai jam lopot bitongan sampai jamnya dia dukane nape telokan neka telok nape empah neka empak nape lemak mun mulai tak sadar pada ben ka iya pa fokus aku sampai jam biasa namun selok pasakoni kesa bana ada yakin fahuwa agan dalam kaidah ilmu fikih. Jika engkau melakukan salat antara 3 dan 4, yakinkan bahwa itu 3, tambahi 1 lagi. Kalau 4 sama 5, cok tambahi boleh nih kan, ada sampai jam 5 rakaat 4. Maka sifat-sifat insaniyah pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada, tetapi itu sebagai contoh buat kita, bukan sifat yang kurang bagi baginda Rasul. Coba kita bayangkan jika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa sama sekali. Sampai bergaul lagu lupa.
pas tak andi contoh sampean ben kaula nang dalam lopana inna qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa khairul qulub, sebaik-baiknya hati adalah hati baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki sudah berbicara tentang fisik baginda Rasul, tentang penampilan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang segala sesuatu yang dimiliki baginda Rasul secara jazadiyah, maka beliau kemudian berpindah kepada sisi batin dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau sampai oni secara lahir baginda Rasul yang terbaik, bentuk fisik baginda Rasul yang sempurna, bahkan dalam bentuk batin baginda Rasul adalah makhluk yang tak ada tandingannya. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampurna Gusti Rasul nang dalam saja. Maka hati baginda Rasul wa awsa'aha wa adwaha wa abqaha wa anqaha wa alinaha wa ariggaha wa huwa al-qalb al-wa'i al-yaqwan al-fayad min anwar al-iman wal-Quran. Maka hati baginda Rasul adalah hati yang paling lapang. Saya paling gampang narema Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulunya baginda Rasul jika disakiti fisiknya atau tentang dirinya, dia tidak akan melakukan pembelaan. Mben boleh jago esa kalian pun ngap. Mben bener saya lecehkan ke lagi. Muamuk mben. Tak kelar. Bila saya dituju, jika yang dituju adalah diri kita, lakar kena naga korangan sampean ben kaulah. Mun beda orang ngocak sampean ben bener saya lecehkan. Kau lah bener berane cek kakampion lah galakon pun. Betul lampu orang saya cacat. Timun sampai dekat panyalat saya lagi. Engkana tak nemu kenangan boleh. Tiga bener saya tak pernah naik kelas lagi. Boh, bener bener tak naik kelas man kau bener. Meski ke guru-guru nah. Apa biar ke lebih bener. Umpama. Jadi mana pakai kerben orang tinggal tak apa. Jawaban Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudak fi ardil humul, kubur dirimu di dalam keterasingan, kubur dirimu di dalam keterhinaan. Tanam abang sampean majelat saya dalam masih kena manusia kaya tak bisa boleh saya pakai kira sampean. Idfin wujudak fi ardil humul, tanam dirimu di dalam keterasingan. Jangan mencari viral, jangan mencari keterkenalan, karena segala sesuatu yang muncul di atas tidak akan pernah lama. Biki montombu naga iya nengi atas kembang robu, mangkana suara tanam pabegdel. Kaya mana bisa sampai bergaul ya. Maka hati baginda Rasul adalah hati yang paling lapang. Hati baginda Rasul adalah hati yang paling kuat. Hati yang paling suci adalah hati baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati yang paling lembut hati baginda Rasul yang sallallahu alaihi wasallam. Hati yang memiliki kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baiknya hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ini diketahui? Dari kamna sampai bergaulani, dari banyaknya caritan Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dicaci maki, baginda Rasul tetap membantu orang tadi. Tunggu suatu ketika itu yang bisa bahasa Madura itu ya, hah? Bisa belajar. Soalnya kalau ada yang meninggal di daerah Madura, malaikat nanyanya pakai bahasa Madura juga. Nah, suatu ketika ini kan esar anak-anak pondok. Mana satengah ngajar dengan saya anak pondok iya gue lah penembian malolo. Suatu ketika seorang wanita Yahudi membawa barang yang banyak, banyak terlalu banyak barang, sehingga dia bingung dia mau mengangkatnya. Maka lewatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi perempuan tadi meminta tolong, baginda Rasul pun nolong kehadiran. Padahal baginda Rasul tahu dia seorang Yahudi.
Baginda Rasul tahu ia seorang perempuan Yahudi. Diambil dan dipikullah oleh baginda Rasul apa yang menjadi beban perempuan tadi. Maka perempuan tadi berkata, sungguh langka di zaman sekarang seseorang yang masih belum diminta tiba-tiba sudah memberikan bantuan terlebih dahulu. Diangkat barang dari wanita Yahudi tadi sambil berceritalah Yahudi tadi. Dari mana asal? Baginda Rasul mengatakan Makkah. Berhati-hatilah kepada Nabi yang katanya ia adalah Nabi yang terakhir. Jangan percaya itu sama orang itu. Padahal yang angkat barang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwa ia telah mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Dia mengatakan bahwa ia adalah utusan yang terakhir. Sungguh jangan percaya kepada omongan. Sungguh di dalam agama, seandainya ada seorang sepertimu, aku lebih jauh percaya kepadamu daripada si Muhammad tadi itu. Dia tak tahu, tak kenal ke Gusti Rasul. Ketika dibicarakan keburukannya, baginda Rasul tak pas nyabak bareng bila pekol TV. Biar menggula menggaya. Kan gitu. Baginda Rasul dicaci maki seperti itu, ia tetap mengangkatnya. Di tengah perjalanan perempuan ini bertanya-tanya, siapa laki-laki? Bukan hanya orangnya yang sebelum diminta sudah membantu, perangainya indah, bahkan wajahnya luar biasa. Belum pernah aku menyaksikan laki-laki akhlak, wajah dan segalanya yang berkenaan dengan anak laki-laki ini sungguh luar biasa. Begitu sampai ke tempat yang dituju, perempuan tadi mengeluarkan beberapa keping uang dinar, uang dirham, hendak memberikan uang kepada baginda Rasul. Kata baginda Rasul, simpanlah wahai perempuan Yahudi. Tidakkah kau memerlukan ini? Tentu aku memerlukannya, tetapi aku membantumu dari awal sampai terakhir. Aku tidak mengharapkan itu kepadamu. Ya Allah, indah. Padahal di sepanjang perjalanan diwanti-wanti untuk tidak percaya kepada yang namanya Muhammad. Dapat beberapa langkah baginda Rasul, perempuan Yahudi tadi berkata, wahai pemuda, bolehkah aku bertanya siapa nama? Bukankah engkau mengenalku? Dari awal engkau bercerita tentangku. Maksudmu? Aku Muhammad yang diceritakan oleh kebanyakan. Maka perempuan tadi berkata, asyhadu annaka rasulan lillah. Aku percaya kau adalah utusan Allah. Perempuan bergaul, saya lapor tolong, nyari ini kan. Nyara kia dengan bersepe saya kau ini. Saya Pak Maria benar-benar. A'udzubillah waliyadzubillah. Baginda Rasul menampilkan kesempurnaan pemilik hati yang luar biasa, paling lembutnya hati, paling dermawannya hati. Wa huwal qalbul wa'i, hati yang senantiasa terjaga, hati yang senantiasa sadar. Al-fayadu bi anwar iman wal Quran, hati baginda Rasul senantiasa dituangi dengan cahaya keimanan dan cahaya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khairul qulub qalbuhu, sebaik-baiknya hati adalah hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaa fil Musnad Ahmad ibn Hanbal, di dalam kitab Musnad ibn Hanbal. Wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal, inna Allah ta'ala nadhara fi qulubil ibad, Allah senantiasa memandang kepada hati setiap hamba. Allah memperhatikan setiap hati seorang hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul qulub, dan Allah memperhatikan dari setiap hamba tak ada hati yang indah, hati yang bagus, hati yang sempurna sesempurna hati baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilih sebagai utusannya bagi dirinya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Fabta'athahu bi risalatihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memandang ke dalam hati seorang hamba ba'da qalbi Muhammad, setelah hati baginda Rasul, fawajada qulubi ashabihi khairal qulubil ibad. Allah melihat sebaik-baiknya hati adalah
ketika memandang hati manusia tidak mendapatkan hati yang bagus selain hati yang merupakan hati dari para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul hatinya yang terbaik, setelah itu para sahabat. Sehingganya sahabat adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak enggak. Mana jaja sahabat menasteh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang al-muhajirin wal ansar fil Quran. Allah menceritakan tentang banyak sahabat di dalam Al-Quran. Mereka orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang Allah melihat tentang kebersihan hati mereka. Kebersihan hati mereka. Faja'alahu wuzara'i nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dipilih oleh Allah untuk menemani baginda Rasul sebagai pendamping baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ad-dinihi. Mereka rela memberikan jiwanya kepada agama Allah sebagai bentuk bersihnya hati mereka di dalam menegakkan ajaran Allah. Famara al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi husn fahuwa indallahi hazan wa ma ra'au say'an fahuwa wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Tidaklah Allah melihat kepada orang muslim jika ia baik maka hatinya baik. Jika Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan hal-hal yang tidak baik yang ada pada dirinya, maka ketidakbaikan atau keburukan berada kepada orang tadi. Allah taala nggak bisa berada ke hati yang bersih. Allah hanya melihat kepada hati yang bersih. Allah hanya memperhatikan hati yang di dalamnya tidak berisi tentang perkara-perkara kedengkian kepada orang lain. Odik kaya hidup itu tentang diri ente. Ente nggak bisa ngerasain orang lain. Sehingganya Allah menginginkan agar kita membenahi diri kita. Jangan kemudian hidup kita digunakan hanya untuk menghukum orang lain, mentahkim orang lain, menilai orang lain di dalam perbuatannya, kemudian lupa untuk menilai diri sendiri. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau menilai tentang kekurangan dirinya dan tidak melihat kekurangan kepada orang lain kecuali kekurangan itu ada pada dirinya. Itu orang yang bagus. Jangan kemudian terlalu menghabiskan waktu mengisi hati kita hanya dengan perbuatan orang lain, tetapi jauh lebih banyak lihatlah dan perhatikan dirimu sendiri. Wa kama ana qalbahu syarif sallallahu alaihi wasallam huwa azkal qulub wa athhara faqad shakka shadrahu asy-syarif mundu sigarihi wastikhraja min qalbihi khattu syaitan. Bukankah baginda Rasul di masa kanak-kanaknya dulu pernah dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian dikeluarkan hatinya, dibasuh di dalam sebuah wajan yang terbuat dari perak yang berisi air Zam-Zam, kemudian malaikat Jibril ambil khattu syaitan yang ada di dalam hati baginda Rasul. Kemudian sebagian orang mengatakan, apakah benar di dalam hati baginda Rasul masih ada khattu syaitan, itu garis di mana setan bisa melintas. Lejalana setan dibuang oleh malaikat Jibril. Engkau tak bisa boleh beli katakan. Kok bisa setan masuk ke dalam tubuh manusia? Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Panjang hadis. Ketika Allah Subhanahu wa taala usir Nabi Allah Adam dan iblis ke muka bumi, Allah turunkan Adam dan Hawa, dan Allah juga turunkan iblis ke muka bumi. Maka Nabi Allah Adam begitu sampai di muka bumi, ia dalam keadaan telanjang, maka ia menggunakan dedaunan untuk menutupi auratnya. Nggak usah dibayangkan, nggak usah dibayangkan lah. Bu dona apa bisa aja, dona centeng. Jangan saya paksa nih mas, banyak sih kan luar nih. Pokoknya itu kan video oleh daerah kalian aurat. Maka menangislah Nabi Allah Adam alaihissalam karena telah diturunkan ke muka bumi. Iblis sebaliknya, ini kamera riwayat gula cerita. Torot pertama kali langsung akan mancing pertama kali. Begitu dia pak ke bumi, kira-kira pun tak kelar si akan
Kami mancing dari kemin adalah keluar beko. Mentero tahu ambian ke bau na kemina setan, bau beko. Tembakau lah yang rokok tuh berarti menghisap kencing iblis. Kita kira rambu ya sampai saya rokok parta aja tak kira rambu orang bercepat nabur lebur esok rambu tak kira rambu parta aja jadi gue udah cari tadi kan gitu masa gue ngarang apa dia jadi gue tajuk dengan zaman gaya kau baca dengan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Pertama orang kepada Pak Kabumi iblis kayak akan memancing dari kemina tombu saya mana bekok sep pas berbiar kadang gitu umbian mas yang ini ke 10 kali tak kira rambu apa parta aja tak kira rambu tentu sakit hati Nabi Allah Adam karena sebab iblis bersumpah tentang pohon khuldi yang ada di dalam surga, sehingganya sebab itulah kemudian diturunkan ke muka bumi. Sejak saat itu mereka memberikan jarak menjauh satu dengan yang lain. Montak keng pola naba na iblis tak kira hebat orang engkau ke bumi jaipon Nabi Allah Adam engkau kumaksa kabar cukup berhabis tahu kabar tapi tak lekek bernasuk panjaman Allah pinjaman Allah Ta'ala engkau nasi kau hebat orang ke bumi benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan lama aja pada orang mendak dikit nyara-nyara dengan isom engkau lebih ada benar Allah tahu kau lebih senior dari mana wahai Adam lebih ada ribuan tahun aku lebih dahulu darimu wahai Adam. Bagaimana aku tidak akan hasut kepadamu wahai Adam? Engkau baru saja dijadikan oleh Allah. Allah menyuruh untuk semua malaikat termasuk aku di dalamnya untuk bersujud kepadamu. Engkau masih belum memiliki nilai ibadah. Aku sudah disuruh bersujud. Sedangkan aku telah melakukan peribadatan 2000 tahun sebelum engkau diutus, aku telah menghabiskan waktuku di dalam beribadah kepada Allah. Muncul engkau, tiba-tiba Allah menyuruhku untuk bersujud kepada aku. Aku berpikir, apa nilai Adam di hadapan Allah? Ibadah kita ibadah. Ajar kita ajar. Temuah buat suruh sujud ke Adam. Makanya berarti saya iblis kita. Setelah itu apa? Terpisahlah mereka jauh. Sampai suatu ketika iblis membawa salah satu anaknya. Tahun yang pecah tanya ke gula anak iblis beda berpikir. Cuman kayak kita ada sensus pola dalam. Ketika Nabi Allah Adam sedang berusaha untuk mencari apa-apa saja yang bisa dimakan, maka didatangilah Ummuna Hawa. Iblis datang bersama anaknya kepada Ummuna Hawa. Wahai Hawa, sungguh kehidupan di dunia ini sulit, sebab itu aku hendak menitipkan anakku kepadamu. Matoro'an Matoro berembah tahu antara kita terjadi permusuhan, tidak ada lagi jalan untuk mendekat. Mencoba wahai iblis, satiakanlah pada badan dengan bumi, sama-sama sudah ada di bumi, sudah sama-sama sulit kita, lebih baik kita bekerja sama daripada kita menjauh. Tidak ada, Adam pasti marah kepadamu. Terus dirayulah oleh iblis sehingganya Hawa ada. Anggana banyak takut dalam berbinian sampean bergaulah. Kau lah mau tanda bini saya jajaya. Akhirnya tanor. Mulai dah ada tanor, malah ada berbini pasal. Karena kau tak bisa ketika masuk saya dari selaki, dari budi, maksud saya dari sebini. Mohon kena kau tak bisa dengan ku, pergi. Ini kan cara-cara iblis. Cepat ku letak anda, bikin tarkan ini saya sekarang tahu. Di budi, enggak. Cara iblis saya yang ku ikut. Terakhir Hawa kemudian mau. Saya enggak ya, saya kecil, jabit abid, atau orang saya kecil kan kau. Tulian,
sebelum Adam datang tuli kalah. Iya. Patoro ada. Begitu Nabi Allah Adam pulang, Adam melihat anak dari iblis bersama Hawa. Wahai Hawa, mengapa engkau bersamanya? Bukankah kita telah bermusuhan? Dan sebab ia kemudian kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Lalu mengapa engkau masih menerimanya? Kita kau udah nesaf tak panoro ada. Ya bebinian. Bebinian perasaan tampung. Neser gak kene kan? Bane kok pak namos sobat gitu. Ibaku di semahnya betul. Cermat Nabi Allah Adam dalam cerita Nabi Allah Adam marah kepadanya, maka kemudian disembelihlah anak iblis. Mari sembelih mutilasi. Mari gila bentuk Nabi Adam entah lagi gak bungkah detik pujuk tamoni. Lalu kalau menjadi salah satu cara untuk mengubur. Coba lampu ini kalau orang bilang ngubur jenazah dan tarikan, tak tahu cara. Bagaimana caranya? Ya ini. Sabu dengan teki, ngubur. Menenten buntuk sabu ini gak bungkah. Tak kelar ke bawah. Bagaimana jadi menjadi angin desak, tak turun ke bawah ini. Itu pertama. Setelah itu Adam pergi lagi, datang oleh iblis. Dan mana anakku Hawa? Mana anakku wahai Hawa? Adam pada Ibn Adam dok. Iblis memahami tentang rahasia-rahasia di dalam kehidupan. Dalam riwayat pera eketeke enggak orang yang di mana odi won anak engkau berak matoro asa kecek berak enggak nyara gigi randang berak cacai boleh cacai patoro boleh. Macam iblis hendak menitipkan keturunannya pada Adam. Boleh atau boleh? Begitu Nabi Adam pulang mendapatkan lagi. Kenapa kau masih menerimanya wahai Hawa? Dia merayuku, dia meminta kepadaku untuk menerima anaknya. Karena ia sedang melakukan perjalanan untuk mencari juga kehidupan, karena ia juga merasa kesulitan ketika hidup di bumi. Sakit hati Nabi Allah Adam. Di dalam riwayat dibakarlah sehingga menjadi debu. Setelah menjadi debunya dilemparkan ke sungai. Oleh tak bisa boleh, mau diboleh. Jangan saya Nabi Adam. Etero bendeng India, Mario berbuangkah gangga. Dia udah gangga. Keruan nyari cara bermacana bila beda sema. Akhirnya ini menjadi cara di mana kematian sebelumnya berasal. Kipendaran nih. Tibet. Di Tibet itu kalau ada orang mati ditahan dulu 2-3 hari. Ada istilah persembahan langit. Jenazah yang sudah mati dipikul ke atas gunung. Sampai di atas diambil dagingnya, kemudian diberikan ke burung pemakan bangkai. Kalau dimakan ketarema benlangi, berarti diterima sama langit. Norok ontong bening agama dari Tibet sampai betul. Bila mati dagingnya pergi ke mana? Ontong dari Islam sampai mentada Islam tak oning paling ibu gagal dia. Dan ini cuma mati ini cuma sampai ketiga kalinya mereka yang mereka cari tabun kiai untuk yang ketiga kalinya berok boleh enggak boleh Hawa. Karena ketika dilempar ke atas sungai, iblis kemudian membunyikan tangannya, hidup kembali. Patoro boleh ke Hawa. Kata lo kalian cermat Nabi Allah Adam
sambeli, ketok-ketok, masak, kakak. Mencak tanya ke gue, ke bayi esok apa? Ketika dimakan oleh Nabi Allah Adam dan Hawa, maka daging itu masuk ke dalam perutnya. Di saat itulah muncul iblis dan berkata, hiduplah kalian pada diri anak Adam agar bisa membisikkan keburukan di dalam hati mereka. Ini yang dikatakan huttus syaitan. Pada setiap anak Adam bedah, tetapi pada diri baginda Rasul dibersihkan oleh Allah di dalam peristiwa di mana baginda Rasul kemudian dibedah oleh malaikat Jibril sehingganya tadi kenangan iblis kaya. Umur nggak kaya kalau operasi lagi buang benati-hati no tidak ada adet sakit. Tidak kata aja baginda Rasul tidak memiliki huttus syaitan. Habib, mungkinkah baginda Rasul pada dirinya ada hal yang demikian? Secara insaniah, jasad baginda Rasul yang berbeda dengan kita itu memiliki kemiripan bentuk dan segalanya. Jadi mungkin saja baginda Rasul seperti itu ada pada dirinya, tetapi ketika dibersihkan bukan karena tubuh baginda Rasul kotor. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan zadahu tuhran ala tuhrin. Allah menambahkan kebersihan di dalam kebersihan. Pemen siapa apa tu? Dan macam coba bersiapa? Jadi apa ada sampai bin Gusti Rasul bin Kaud. Gimana bin? Anu setan pada diri kita banyak. Napa boleh tak kira kancai sampai bin Kaud. Orang saya tak sampai jauh sok tahu. Pas asal lemot boleh. Kau dah jalan ke mi setan. Jadi tak bicara ni kan? Tak bicara aja menjelaskan. Jaga nadalan sampai pun kering kemina lagi gopeng. Maka hati baginda Rasul adalah hati yang terbersih, hati yang terbaik, hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala membasuh hati baginda Rasul dengan maksud menambah kepada baginda Rasul hikmah, menambah kepada baginda Rasul pengetahuan, sehingganya apa yang dilakukan oleh malaikat atas perintah Allah ini adalah kebaikan demi kebaikan, nikmat di atas kenikmatan, segala sesuatunya diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin sempurna dan semakin sempurna. Kalau dibersihkan berarti kotor? Tidak juga. Kadang-kala kita beli baju baru kemudian kita cuci dulu padahal kotor, enggak kotor. Biar apa? Biar enak pakainya. Ya. Begitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pengandaiannya. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasul memiliki hati yang tak sama dengan kebanyakan manusia. Baginda Rasul di dalam sebuah riwayat, tapi di sini enggak disebutkan. Di sini enggak ada hadis. Ana ambil hadis dari hadis yang lain. Tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna, kata baginda Rasul. Mata kami memang tertidur, tetapi hati kami tetap terjaga. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, baginda Rasul langsung melakukan salat. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, "Atanamu qabla an tawattara ya Rasulullah?" Apakah engkau tidur ya Rasulullah sebelum engkau melakukan salat witir? Faqala, kata baginda Rasul, "Ya Aisyah, inna ainayya tanaman," kedua mataku memang terpejam, wala yanamu qalbi, akan tetapi hatiku tak tidur. Dalam riwayat yang lain, tanamu ayununa wala tanamu qulubuna. Nahnu ma'asyirul anbiya, kami setiap para nabi mata kami tidur seperti orang kebanyakan, tetapi hati kami tetap bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kami tetap sadar. Persiapan bergaul begitu mata merdeka kepin apa aja ada. Saya tanya Aki, itu sebab mimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan mimpi-mimpi kita. Mimpi baginda Rasul adalah bagian yang diyakini, dan sebagian dari Isra Mi'raj baginda Rasul adalah manaman bersifat mimpi. Sebagian dari Isra Mi'raj, karena baginda Rasul melakukan Isra Mi'raj yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran
itu nyata karena disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abdi adalah kalimat yang mengumpulkan tentang jasad dan waruhan. Baginda Rasul melakukan perjalanan dengan menyebutkan kalimat abd di dalam Al-Quran berarti jasad dan ruhnya. Sedangkan perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul yang lainnya sifatnya sebagaimana mimpi. Seperti apa contohnya? Di dalam sebuah riwayat disebutkan, neka kula tak jangan berjangan boleh pada berkiai dia pindah-pindah kau jangan dia tapi entah pamarian amari tak nyaman. Jadi suatu ketika baginda Rasul selepas salat subuh baginda Rasul tiba-tiba menghadap. Sunnah kalau kita habis salat subuh itu kemudian yang tadi menghadap ke arah kiblat kemudian memalingkan wajah ke arah kanan, agak ke kanan. Maka kemudian baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang melihat mimpi semalam? Sahabat itu kalau duduk di hadapan baginda Rasul bagikan seekor burung yang hinggap di kepalanya dan mereka tidak bergerak sama sekali. Tidak ada satupun yang menjawab baginda Rasul. Mimpinya baginda Rasul itu berbeda dengan mimpi kita. Baginda Rasul kemudian bercerita, semalam 2 orang memiliki wajah yang sama, berpakaian sama dengan pakaian putih yang indah datang kepadaku. Kemudian keduanya mengajak aku melakukan perjalanan seolah-olah aku berjalan di sebuah jalan yang datar, kata baginda Rasul. Namun semakin lama semakin masuk ke dalam bumi, semakin masuk ke dalam bumi. Di awal aku melihat seorang laki-laki yang ditidurkan di dalam bumi. Aku melihat satu laki-laki dibaringkan, kemudian yang lainnya ngambil batu yang besar kemudian dihempaskan kepada kepala yang temannya sehingga pecah dan keluar bola matanya. Oh ya, bajang akhirnya berembah ya. Tiba-tiba dari isi kepala yang hancur, mata yang keluar dan bagian muka yang sudah tidak karuan lagi, dikembalikan lagi, diambil lagi, kemudian dihancurkan. Berkali-kali dilakukan. Maka aku bertanya kepada 2 orang yang mengajakku, apa yang terjadi? Allah masih belum mengizinkan kami untuk menjawab apa yang kau tanyakan. Ini kalau coba cari tanah ketok bayi kita matihan tak kekepin yang nyari tak. Yang pertama baginda Rasul melihat orang yang dipecahkan kepalanya. Di tempat yang kedua baginda Rasul melihat lagi ada orang yang dimasukkan pengait di mulutnya, kemudian di-stuck, ditarik sehingganya daging pipinya lepas dan matanya menggelinding. Ini bila nanti kalau pulang gambar-gambar di pondok lah. Kedua, mereka pengen cerita. Mereka beda banyak yang dalam riwayat dan berbagai macam riwayat. Ketika sudah sampai di tempat di mana baginda Rasul boleh bertanya, baginda Rasul bertanya, mengapa engkau tidak menjawab pertanyaanku? Karena belum ada jawaban dari Allah untuk kemudian memberitahukan kepadamu. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang pertama? Orang yang pertama adalah orang yang meninggalkan salat. Ada sebagian lagi yang menyebutkan tahawun fi salat, mengentengkan waktu salat. Zuhur tak detek, bila pun mepet ke asar kudu sabaja. Maghrib apa isya asar baca begitu assalamualaikum Allahu akbar salat maghrib pun masuk. Terus masa kalian dua le bola. Mun salah cenga umur pada benekah. Tor itu lihat au benih sampai jam maghrib boleh guna benih baca. Isya wa benih sampai jam asar boleh. Asar sesama ka maghrib. Asar sesama maghrib. Tahawun fi salat ini enggak boleh. Mengentengkan waktu salat ini tidak boleh. Di dalam cerita ini. Pancor seksana orang yang dalam kubur betul mengentengkan waktu salat, sebagian lagi mengucapkan mereka meninggalkan salat, maka Allah menyiksanya dengan cara yang demikian. Lalu yang kedua, yang ditarik dengan pengait, orang yang sering berbicara bohong.
Dia cakik banyak celecek dia. Dan tempat kabelian. Janji berapa. Dak tepat dia janji. Saya ingat kabel kan. Saya nyalon lagi. Kabel kan saya nyalon. Mon lecek. Dia masih kesabaran Allah Taala pada benar. Sentak dia nak. Gula mari main kan? Gula mari main kan? Bui cak lecek. Menonton pun cak janji nawa. Kalau tak janji dah, tak. Pas biar wajah, kalau biar tak janji, gula tak milia. Alhamdulillah waliyadzubillah. Maka sebagian dari apa yang disaksikan oleh baginda Rasul adalah kebenaran. Apa yang dilihat oleh baginda Rasul di dalam mimpi adalah kebenaran dan tidak sama dengan apa yang kita lihat. Baginda Rasul melihatnya, inilah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan alam mitsali. Baginda Rasul dapat melihat perkara-perkara yang bersifat yang demikian. Suatu ketika baginda Rasul melewati kuburan, tiba-tiba baginda Rasul mengambil pelepah kurma, mematahkannya kemudian menjadi dua, diletakkan di dua kuburan yang berbeda. Sungguh Allah telah mengadab keduanya. Yang satu karena tidak bersih ketika membuang kencingnya, najis. Yang kedua berbagai macam versi. Salah satunya setak majer otak tina. Ini gula nyawa. Nega punya otak lambat tempat nama tem. Nyara kira bukan kedap. Entan mau. Oleh telah siapa orang berkata ada menberak sakit keren nggak kena habis. Menita namanya sakit bukan terus dia orang. Maka larang sampean bergaul untuk mencabut tanaman yang tumbuh nih untuk bagus. Benih pasir itu di alas. Mereka tak ziarahnya mana pun sampean bergaul. Alhamdulillah waliyadzubillah. Maka baginda Rasul adalah sebaik-baiknya manusia yang memiliki hati yang paling bersih, hati yang paling luas, hati yang paling bijaksana, dan hati yang paling sempurna dibandingkan manusia yang lain. Yang kedua, baginda Rasul memiliki bentuk fisik yang terindah, baginda Rasul memiliki penampilan yang luar biasa, baginda Rasul memiliki panca indera yang betul-betul diperhatikan oleh baginda Rasul. Bahkan segi batin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, batin baginda Rasul adalah batin yang terbaik. Ia adalah manusia yang terbaik yang tidak mungkin diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasul hanya sendiri di zamannya dan tak ada lagi manusia setelahnya yang sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sekedar yang saya bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan besok kita bisa lebih lama lagi sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah kemanfaatan di dalam apa yang kita dapat, menjadi syafaat, menambah pengenalan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.